Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Manuntu Setinjak di Mercypreneur TV, channel entrepreneur nomor satu di Indonesia. Bagi Anda yang belum subscribe, pastikan Anda subscribe. Kali ini saya akan berbicara mengenai 6 keahlian utama dalam menjalankan bisnis jaringan atau bisnis multi level secara sukses, yang merupakan chapter 18 dari pembelajaran dasar Mercypreneur School. Anda bisa masuk ke website kami di www.mercypreneur.com atau lihat tonton YouTube ini tentunya di Mercypreneur TV. Oke, kita langsung ke topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah membuat jadwal ya. Jadi dari 6 keahlian utama itu membuat jadwal, menjual, rekrut, membuat hubungan, membangun hubungan. Yang kelima mentoring dan mengatur. Nah inilah 6 keahlian utama yang sangat-sangat perlu untuk dikuasai, yang akan kita bicarakan, akan kita bahas satu persatu. Oke, membuat jadwal. Nah, jadwal itu adalah bagaimana kita membuat, mengatur waktu kita untuk melakukan apa. Jadi dalam satu hari kita mempunyai 24 jam ya. Nah, bagaimana kita mengatur waktu kita ya, berapa jam untuk tidur, berapa jam untuk makan, berapa jam untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Nah, berapa jam yang akan kita berikan untuk kita menjalankan tugas kita, menjalankan bisnis kita di bisnis jaringan, tentu dalam hal ini di Mercy, teman-teman. Nah, untuk itu maka kita perlu membuat jadwal yang teratur. Nah, membuat jadwal ini adalah untuk memastikan bahwa kita disiplin, kita mengikuti jadwal kita, dan kita pastikan kita menjalankannya setiap hari, teman-teman ya. Sebab untuk sukses ya, itu kita harus melakukan setiap hari ya. Apa yang akan kita capai di masa depan itu sangat ditentukan apa yang kita lakukan hari ini. Maka setiap hari kita harus punya jadwal, teman-teman ya. Jadi sukses di Mercy bukan tercipta dalam sehari, tetapi dari hari ke hari. Nah, jadwal harian itu sangat-sangat perlu untuk memastikan setiap langkah dalam siklus proses bisnis itu terlaksana. Contoh dari membuat daftar nama, membuat janji, mengundang, presentasi, follow up, pembinaan, training, dan sebagainya, teman-teman. Nah, itu harus benar-benar kita jadwalkan dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam ya. Nah, sebagai acuan untuk membuat jadwal, orang-orang yang lebih cepat sukses ya di Mercy atau bisnis jaringan itu melakukan minimal 2 aktivitas dalam satu hari. Contoh misalkan pagi hari dia melakukan follow up, kemudian nanti siang hari dia mengikuti home sharing, atau di pagi hari dia melakukan home sharing, di sore hari dia prospek, atau di pagi hari dia mengunjungi membernya, di sore hari nanti dia MOP. Pokoknya minimal 2 kali ya. Kalau bisa lebih tentunya jauh lebih bagus ya. Nah, buatlah jadwal harian yang mengacu kepada rencana mingguan Anda ya, Senin sampai dengan Minggu, pagi sampai dengan malam ya, dengan harapan tentu Anda bisa melakukan perencanaan dan evaluasi mingguan, dan tentunya target-target mingguan Anda, teman-teman ya, sehingga Anda bisa evaluasi nanti dalam home sharing mingguan ya. Oke, contoh jadwalnya seperti ini ya. Ya, contoh misalkan target minggu ini produksi adalah 10 paket misalnya untuk Anda sendiri. Nah, kemudian Anda ingin melatih 2 leader baru, kemudian mengikuti training 2 kali. Contohnya ini contoh saja ya. Nah, kemudian Anda susunlah ya waktu di sebelah kiri, pagi, siang, sore, malam. Kemudian sebelah kanan Anda tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari. Nah, berarti di sini ada 7 kali 4, ada 28 kolom, teman-teman. Nah, yang saya maksud tadi minimal 2, minimal ini 2 baris terisi setiap hari ya. Tentu kalau 4 seperti ini jauh lebih bagus, ada pagi, siang, sore, malam ya. Nah, jadi ini akan memastikan bahwa aktivitas kita itu benar-benar teratur, teman-teman. Nah, inilah yang kita ikuti secara disiplin ya. Nah, inilah merupakan rencana kerja kita yang kita tuangkan dalam bentuk jadwal, lalu nanti dilakukanlah evaluasi mingguan, evaluasi minggu ini. Apa yang kurang kita perbaiki, apa yang sudah bagus dipertahankan, dan seterusnya, teman-teman ya. Pokoknya kita bisa melakukan evaluasi karena kita bisa melihat rencana kita, dan tentunya ada laporan realisasi daripada ini, teman-teman, lembaran kerjanya. Jadi jadwal ini bukan satu-satunya lembaran kerja, Anda juga harus mempunyai laporan mengenai pencapaian-pencapaian ataupun aktivitas Anda setiap hari tentunya ya. Oke, itu aktivitas yang pertama. Lalu keahlian yang kedua, maksud saya itu keahlian yang pertama. Keahlian yang kedua adalah menjual, teman-teman.
Menjual itu apa? Menjual adalah melihat peluang, apa yang menjadi kebutuhan dari calon member ataupun customer. Kemudian apa yang kita miliki untuk bisa memenuhi kebutuhan itu tuh menjual. Jadi kalau kita bisa melihat kebutuhan, lalu kita bisa menawarkan apa yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, maka akan terjadi transaksi penjualannya. Nah, oleh sebab itu Anda perlu memahami apa yang menjadi nilai jual Mercy yang ada di 5 pilar, ya. Kemudian memahami manfaat yang ditawarkan secara mendalam, ya. Manfaat yang ditawarkan oleh Mercy, manfaat kesehatan, manfaat keuangan, manfaat membantu orang lain, manfaat pengembangan diri, ya teman-teman ya, dan manfaat-manfaat lainnya bisa kita dapatkan di Mercy, ya. Setidaknya 4 hal tadi saya sebutkan. Kemudian manfaat juga bisa penghasilan pasif misalnya teman-teman. Nah, kemudian kita tajam dalam hal menilai target market untuk memahami kebutuhannya. Kita harus tajam, kita tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Apakah kebutuhannya mengenai kesehatan, apakah keuangan, apakah menolong orang. Nah, itu harus bisa kita baca teman-teman ya. Kemudian mendengarkan calon konsumen. Nah, kita ajukan pertanyaan kepada konsumen. Ya, kenalan, maksud saya kita kenal dia lebih jauh sehingga kita bisa tahu pemikirannya, kebutuhannya, teman-teman, minatnya, sehingga kita akan memahami, ya. Tentu setelah kita tanyakan, kita mendengarkan dengan saksama sehingga kita bisa memahami, dan orang juga kalau didengarkan pasti senang. Nah, kemudian kita menawarkan manfaat yang paling diinginkan oleh konsumen. Kalau kita menawarkan manfaat yang paling diinginkan, maka kemungkinan kita untuk bisa menjual itu tentu jauh lebih besar teman-teman. Jadi menjual dalam hal ini bukan semata menjual produk, tetapi bagaimana kita meningkatkan keinginan orang untuk melakukan transaksi dengan kita, ya. Tentu dalam hal ini ya, kalau dia membeli produk ya juga menjadi member teman-teman ya. Oke, kemudian kalian berikutnya adalah merekrut teman-teman ya. Di Mercy merekrut dengan menjual ini adalah hal yang transaksi yang sama tentunya, tetapi perlu saya terangkan di sini bahwa merekrut ini berarti orang akan melihat dia seperti itu, saya ingin seperti dia gitu. Jadi merekrut itu diwali oleh keinginan calon member atau konsumen untuk menjadi seperti Anda ya. Nah, untuk itu perlu menampilkan diri semenarik mungkin, namun tetap autentik apa adanya. Jangan dibuat-buat, jangan ditambah-tambahin teman-teman. Kejujuran itu perlu ya. Nah, jelaskan apa kemajuan yang Anda akan diperoleh atau mungkin yang sudah Anda dapatkan ya. Bila Anda sudah mendapatkan bonus-bonus misalnya ini Anda bisa jelaskan. Bila Anda sudah mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri, mungkin Anda secara keuangan sudah membaik, Anda bisa sampaikan ya. Atau mungkin Anda sudah menolong seseorang dengan Anda bekerja di Mercy, Anda sudah mendapatkan pengembangan diri. Pokoknya Anda jelaskan sehingga orang tertarik, tergantung dari bagaimana minatnya tadi ya. Nah, jadi jelaskan apa kemajuan yang dapat didapatkan oleh calon konsumen jika dia menjadi member. Nah, lalu gambarkan dengan jelas ya, menjadi orang seperti apakah dia nantinya bila menjadi member dan sukses ya, tentu sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, setelah tadi Anda bincang-bincang, Anda mendengarkan, Anda sudah tahu minatnya, maka dorong supaya dia ke arah itu sehingga dia tahu bahwa dia bisa memenuhi impiannya dengan bergabung di Mercy. Itu merekrut teman-teman ya. Lalu masuk ke kalian berikutnya. Yang keempat adalah membangun hubungan teman-teman. Yang namanya jaringan, maka hubungan semakin baik. Nah, jaringan Anda berkembang atau tidak akan sangat tergantung pada hubungan. Kalau hubungan baik, jaringan Anda akan berkembang dengan baik. Hubungan tidak baik, maka jaringan Anda tidak akan berkembang dengan baik. Itu kuncinya teman-teman. Maka untuk membangun hubungan, hal yang pertama adalah Anda harus mempercayai orang lain. Percaya bahwa orang lain bisa sukses. Percaya bahwa orang lain bisa dibangun karakternya. Percaya bahwa orang lain bisa belajar. Percaya bahwa orang lain bisa mencapai sukses yang dia inginkan teman-teman ya, bahwa setiap orang punya potensi. Nah, kemudian menghargai orang lain ya, termasuk mendengarkan, itu adalah menghargai. Kemudian mengajak bicara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menjalin komunikasi, itu adalah menghargai orang lain ya. Lalu memberikan perhatian kepada orang lain, berikan perhatian ya, tunjukkan kepedulian teman-teman ya. Misalkan Anda tanya bagaimana keluarganya, bagaimana kondisi anaknya, bagaimana kondisi kesehatannya dan sebagainya, hari ini kemana dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu akan menunjukkan kepedulian ya. Nah, di sini ada satu catatan ya, di mana salah satu ahli kepemimpinan ya itu mengatakan people do not care how much you know until they know how much you care. Artinya orang tidak peduli sehebat apa Anda sampai mereka benar-benar tahu bahwa Anda benar peduli pada mereka. Kalau Anda peduli, maka dia ingin tahu tentang Anda. Itu suatu hal yang menarik. Ini adalah merupakan dasar dari kepemimpinan, teman-teman. Karena kepemimpinan itu adalah mempengaruhi. Nah, itu tentu harus dimulai dari membangun hubungan. Ya, jadi mendengar dengan sungguh-sungguh itu adalah salah satu hadiah terbaik yang Anda bisa berikan kepada
orang lain. Dan satu hal penting teman-teman ya, itu harus didasari dengan unconditional love, artinya rasa sayang, rasa cinta yang tanpa syarat, bahwa Anda menghargai orang lain bukan karena ada untungnya, tetapi ya karena dia adalah manusia diciptaan Tuhan yang memang sangat-sangat berharga teman-teman, yang pantas untuk kita hargai dan kita cintai. Unconditional love ya. Kemudian yang keempat adalah kelima adalah mentoring teman-teman ya. Ini yang kelima. Mentoring adalah tugas utama seorang leader. Dengan mentoring lah bisa terjadi duplikasi dan multiplikasi ya. Mentoring itu meliputi 5 tahapan. Yang pertama, saya melakukan, artinya saya harus bisa melakukan dulu sebelum saya mentoring. Lalu yang kedua, saya melakukan, Anda melihat. Saya memberikan contoh, maka orang yang saya mentoring dia melihat. Kemudian Anda melakukan, saya melihat. Nah, dia melakukan, saya melakukan pengawasan, supervisi. Lalu yang keempat, Anda melakukan tanpa saya lihat. Artinya dia mulai mandiri melakukan. Nah, kemudian berikutnya adalah Anda melakukan, orang lain melihat. Artinya tanpa saya dia melakukan dan orang lain mulai melihat. Artinya dia mulai melatih orang lain atau melakukan mentoring dengan orang lain. Nah, jadi dengan demikian maka akan terjadi multiplikasi. Jadi mentoring adalah kunci terjadinya duplikasi dan multiplikasi teman-teman ya. Oke, kalian yang keenam atau terakhir, mengatur teman-teman atau memanajemeni. Mengatur adalah mengelola atau memanajemeni. Nah, mengatur itu meliputi administrasi ya, tapi bukan sebatas administrasi ya, tetapi juga pelaksanaan aktivitas berdasarkan prosedur dan tahapan-tahapan yang logis agar tercapai target teman-teman ya. Nah, pada prinsipnya ya, mengelola itu bisa dilakukan dengan 4 step seperti ini. Yang pertama adalah planning ya, merencanakan plan. Kemudian yang kedua adalah do, yang ketiga adalah check, yang keempat adalah improve. Saya akan jelaskan satu persatu. Plan itu rencanakan apa yang akan dilakukan bersama tim untuk apa? Untuk mencapai target ya. Lalu yang kedua, do, lakukan dan pastikan bahwa Anda melaksanakan sesuai dengan rencana Anda dan tim Anda tentunya. Lalu check adalah periksa apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana, apakah target-target sudah tercapai. Oke. Nah, kalau belum, masuk ke langkah yang berikutnya, improve ya. Selalu ada yang bisa kita improve ya. Kalaupun target sudah tercapai, kita tingkatkan lagi targetnya. Nah, perbaikilah proses agar target bisa dicapai, pecahkan masalah-masalah penting dan terapkan tindakan-tindakan perbaikan. Itulah mengatur teman-teman ya. Nah, itulah 6 keahlian utama yang harus kita kuasai untuk menjalankan bisnis jaringan dengan sukses teman-teman ya, dengan memberikan hasil yang maksimal, dengan maksimal maksud saya ya. Oke, nah itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Manuntul Sitinjak, founder dan mentor Mercypreneur ya. Jangan lupa untuk subscribe Mercypreneur TV. Sampai jumpa di puncak. See you at the top. Merci. Yes. Mantap.